Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Peserta kajian Al-Kafi di Markas Al-Kafi yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Al-Kafi fi Syarhi Diwan Asy-Syafi'i sebagaimana jadwal yang sudah diedarkan sebelumnya, bahwa setiap hari Rabu pagi kita akan melanjutkan pengajian kitab Al-Kafi fi Syarhi Diwan Asy-Syafi'i yang sebelumnya kita sudah laksanakan di bulan Ramadan. Jadi untuk melanjutkan, kita akan mengkaji kitab ini setiap hari Rabu pagi insyaallah. Karena ada beberapa permintaan dari teman-teman peserta pengajian agar kitab ini terus dikaji sampai tuntas, sampai hatam. Semoga kita diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang sehingga kita bisa menghatamkan kitab Al-Kafi fi Syarhi Diwan Asy-Syafi'i. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulai, sebagaimana biasa, kita terlebih dahulu hadiahkan Al-Fatihah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, istri-istrinya, keturunannya, dan juga para anbiya, para sholihin, para syuhada, para muallifin, para musannifin, khususnya pengarang Diwan Asy-Syafi'i yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, juga pengarang syarah kitab ini Dr. Aiman Amin Abdul Ghani. Semoga kita semua yang mengkajinya dapat astafid, mengambil faedah dari apa yang sudah karyakan ini. Berikutnya kita juga kirimkan Al-Fatihah kepada guru-guru kita, keluarga kita yang masih hidup, semoga dipanjangkan umurnya, diberkati umurnya, dan yang sudah meninggal semoga ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, pada pertemuan ini kita akan masuk pada pembahasan Qafiyatul Ba'. Bait syair yang huruf rawinya pada qafiyahnya itu berada ba. Yang kemudian disebut dengan Qafiyatul Ba' karena huruf rawinya pada akhir syatr saninya, baris keduanya, itu berakhiran dengan ba. Di sini menjelaskan tentang al-hilmu wa husnul khuluq, hilim dan husnul khuluq, baik kerti. Apa sih manfaat dari hilim dan husnul khuluq itu? Apa gunanya, apa dampaknya dalam kehidupan kita ketika kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang beragama itu memiliki sifat hilim dan husnul khuluq, punya budi pekerti yang baik. Yaqulu Syafi'i yukhatibuni as-safihu bi kulli qubhin fa aqrahu an akuna lahu mujiba yazidu safahatan fa azidu hilma ka'udin zadahu al-ikhraqu tiba.
Ini salah satu bait dari Imam Syafi'i yang mengikuti bahar wafir. Wazannya mafa'ilatun mafa'ilatun fu'ulun mafa'ilatun mafa'ilatun fu'ulun. Yukhatibuni as-safihu bi kulli qubhin fa aqrahu an akuna lahu mujiba. Yazidu safahatan fa azidu hilma ka'udin zadul ihraqu tiba. Walanya mengikuti wazan bahar wafir yang wazannya mafa'ilatun mafa'ilatun fu'ulun mafa'ilatun mafa'ilatun fu'ulun, sebagaimana syair yang sering kita dengar setiap habis sholat Jumat itu, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Baik, yukhatibuni, berbicara kepada saya. Yukhatibu, berbicara, atau kalau sekarang bisa diartikan nyinyir, ni kepada saya. As-safihu, siapa orang bodoh atau orang yang suka nyinyir. Bikulli qubhin, dengan setiap keburukannya, qubhin kejelekannya. Jadi yukhatibuni as-safihu, berbicara kepada saya, menyinyir kepada saya. As-safihu, orang yang bodoh, orang yang dungu, orang yang suka nyinyir. Bikulli qubhin, dengan segala keburukan, dengan segala kejelekan. Fa aqrahu, maka tidak suka siapa saya, an akuna, ada siapa saya, lahu, terhadap as-safi, orang yang bodoh itu, mujiban, orang yang menjawab. Yazidu, bertambah siapa as-safi, siapa orang yang bodoh, safahatan, terhadap kebodohannya, terhadap nyinyirannya. Fa azidu, maka bertambah siapa saya, hilman, terhadap kehilman, kesabaran. Ka'udin, sebagaimana kayu yang harum, kayu gaharu. Zadahu, bertambah terhadap udin, al-ihraqu, apa pembakaran, tiban, harumnya. Di sini Imam Syafi'i hendak mengajarkan kepada kita bagaimana caranya ketika ada orang yang gemar mencemooh, gemar nyinyir kepada kita. Jadi di sini di bait ini menjelaskan tentang bagaimana sikap kita, bagaimana cara kita ketika kita menghadapi orang yang suka nyinyir, orang yang suka memfitnah, orang yang suka membuli kepada kita. Caranya itu ada dua, sebagaimana dijadikan judul di sini. Caranya yang pertama al-hilm, sabar menghadapi apa nyinyiran mereka itu. Wa husnul khuluq, dan tetap kita bijak, tetap beretika, tetap beradab ketika menghadapi mereka yang suka menyinyir kepada kita. Makanya di sini disebutkan yukhatibuni, artinya ketika ada orang yang suka nyinyirin kita dengan segala keburukan, dengan segala kejelekan, dengan segala fitnah dan macam-macamnya, fa aqrahu an akuna lahu mujiban, udah tidak perlu dijawab. Fa aqrahu, saya tidak suka an akuna, menjadi orang yang menjawab terhadap nyinyiran itu. Artinya bahwa ketika ada seseorang yang suka nyinyirin kita, yang suka memfitnah kita, yang suka mencemooh kita, udah tidak perlu dijawab. Artinya tidak perlu dijawab dengan nyinyiran juga. Tidak perlu dijawab dengan nyinyiran juga. Tidak perlu ketika mereka mengeluarkan kata-kata kotor terhadap kita, maka kita tidak perlu membalasnya dengan perkataan kotor yang serupa. Karena kalau demikian berarti dia dengan kita sama-sama aja gitu.
sama-sama suka nyinyir. Jadi cara yang pertama, ketika ada orang suka nyinyirin kita, suka membuli kita, suka mencemooh kita, maka caranya adalah kita tidak perlu menjawab. Tidak perlu menjawab dengan nyinyiran juga, tidak perlu menjawab dengan cemoohan kita, dengan cemoohan juga, cukup didiemin saja. Di sini dilanjutkan, yazidu safahatan fazid hilman. Semakin ia nyinyir kepada kita, semakin mereka itu menambahkan ketololannya, menampakkan kedunguannya, menampakkan nyinyirannya. Fazidul hilman, maka saya semakin hilim, begitu kata Imam Syafi'i. Kenapa? Itu sebenarnya sebagaimana ka'udin zadul kahroh tiba. Itu sebenarnya mirip dengan apa? Dengan pohon yang harum atau yang disebut dengan kemangi itu. Semakin ia dibakar maka semakin tampak harumnya. Maka kita seharusnya demikian. Ketika kita menghadapi orang yang suka nyinyir, udah didemin saja gitu. Semakin ia nyinyir, semakin terus-terusan dia nyinyir, udah didiamin saja gitu. Semakin kita tampilkan diri kita bahwa kita itu senantiasa sabar menghadapi hal itu. Karena itu sebagaimana pohon kemangi ya, semakin ia dibakar maka semakin tampak harumnya. Dan ini sering terjadi. Kita perhatikan akhir-akhir ini gitu. Banyak tokoh sekarang kan sudah menjelang Pilpres ya. Sekitar tinggal beberapa tahun lagi, tinggal 2024 kan. Sekarang sudah 2000, tinggal 2 tahun lagi, tetapi calon-calon sudah mulai ditampilkan atau tokoh-tokoh yang sekiranya dianggap nanti akan cocok untuk menjadi pemimpin Indonesia sudah mulai ditampilkan. Dan sekarang kan sudah mulai banyak itu saling nyinyir satu dengan yang lainnya, saling cemooh satu dengan yang lainnya, saling menjelek-jelekan. Dan kita perhatikan tokoh di Indonesia misalkan yang sering ia nyinyirin, sering ia fitnah, sering ia cemooh, justru karena ia tidak merespon, tidak pernah menjawab apa nyinyiran mereka. Bahkan katanya, saya tidak akan menjawab dengan kata-kata, tetapi saya akan menjawab dengan karya. Jadi memang tokoh ini tidak pernah menjawab itu nyinyiran orang-orang yang membencinya. Tetapi perhatikan ia justru semakin melambung gitu, semakin dikenal oleh orang-orang masyarakat Indonesia. Itu salah satu bukti bahwa ketika ada orang yang suka nyinyirin kita, yang suka memfitnah kita, selama kita ikhlas, selama kita sabar dalam menghadapi mereka, justru kita yang akan tampak keharumannya gitu. Akan terlihat kelebihan kita, akan terlihat keistimewaan kita. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i gitu, bahwa ketika kita sabar, hilim terhadap orang yang suka nyinyir, itu sebagaimana pohon kemangi ya, pohon yang harum, ketika ia sering dibakar, difitnah dan semacamnya, ia justru semakin tampak keharumannya. Maka semoga kita menjadi sebagaimana pohon kemangi ini. Jika ada orang yang senantiasa nyinyirin kita, jika orang senantiasa menjelek-jelekan kita, memfitnah kita, mencaci kita, sudah, semoga kita diberikan kesabaran, diberikan kemampuan untuk menghadapi itu, sehingga tidak menghujat kembali, dan yang pada akhirnya adalah kita yang akan menjadi pemenangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yukhatibuni safihu
yukhatibni berbicara, ya, ngomong nih kepada saya, as-safihu orang yang bodoh, orang yang suka nyinyir, biwaqahatin dengan tidak sopan, dengan kasar. Ini sering terjadi sekarang ini. Waqabahatin dan kejelekan, wasu'i adabin dan dengan etika yang tidak baik, gitu. Akhlak yang buruk. Ini sering terjadi, apalagi sekarang sudah dunianya dunia digital, itu di media-media sekarang. Ini sering terjadi itu, saling menjelekkan satu dengan yang lainnya, keburukannya diukir-ukir. Maka ketika ada orang yang seperti itu, fa'akrahu maka tidak suka siapa saya an ujibahu menjawab siapa saya terhadap as-safi bisu'in dengan kejelekan, wa tamassaku dan berpegang teguh siapa saya bil adabi dengan adab, dengan etika, wal hilmi dan hilm. Fayazidu maka bertambah as-safihu siapa orang yang bodoh yang bodoh kubhan terhadap kejelekan, fa'azdadu maka bertambah siapa saya sabran terhadap kesabaran, wa hilman dan kehilman. Jadi di sini bahwa ketika ada orang lain suka mencemooh kita, suka menjelek-jelekan kita, suka nyinyirin kita, udah tidak perlu dijawab, tidak perlu direspon dengan ungkapan-ungkapan yang jelek juga, tetapi kita harus menjawabnya dengan meresponnya dengan adab, dengan hilm. Karena tadi sebagaimana yang dijelaskan tadi bahwa ketika kita sabar, ketika kita baik meresponnya, maka justru kita yang akan mendapatkan keuntungan dari apa yang sudah mereka lakukan kepada kita itu. Maka fayazidu safihu qubhan fazdadu sabra, maka jika mereka semakin mencerca kita, ya kita udah kita tampakkan bahwa kita semakin sabar dan kuat. Wala syakka dan tidak ragu lagi anna kasratal hilmi bahwa banyak hilmi, bahwa memiliki sifat yang senantiasa hilmi, tuksibu akan memberikan keuntungan apa kasratul hilmi al-insana terhadap manusia khuluqan secara akhlak, wa jamalan dan keindahan. Kama anna 'udat tibi, kama sebagaimana anna 'udat tibi sesungguhnya kayu yang harum, al-bukhura yaitu kemenyan ya atau dupa, yang ba'ifu keluar min dari udat tib itu dari pohon yang harum. At-tibu apa itu keharuman, ba'da tiraqihi setelah membakar terhadap itu. Jadi kita memiliki sifat yang sabar, sifat yang hilm, itu sebenarnya memberikan keuntungan kepada kita, memberikan keuntungan. Sebagaimana yang saya contohkan tadi, kita perhatikan tokoh-tokoh yang sudah mulai dimunculkan sekarang. Justru tokoh-tokoh yang sering dicemooh, yang sering dinyinyir, yang sering difitnah ini dan itu, justru yang namanya semakin melambung gitu. Makanya di sini dianjurkan agar ketika kita mendapat nyinyiran, mendapat cemoohan, udah kita tidak perlu menjawabnya, meresponnya dengan kata-kata yang kotor juga, tetapi cukup didemin saja, didemin, sabar kita menghadapi. Insyaallah itu akan memberikan keuntungan kepada kita. Di sini dilanjutkan, idza nataqas safihu fala tujib khairun min ijabatihi as-sukut, fa in kallamtahu farajta anhu wa in khallaitahu kabadan yamut.
Ini tambahan ya, tambahan. Ini bahannya juga bahar wafir ya. Idza nataqa as-safihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi as-sukut. Fa in kallamtahu farajta anhu wa in khallaitahu kamadan yamut. Di sini masih ada hubungannya dengan bait yang sebelumnya, tetapi ini bukan lagi qafiyah ba tetapi qafiyah ta. Ini sebagai tambahan aja, tambahan penjelasan, dan ini idenya dari Dr. Ayman. Tetapi ini juga bagian dari baitnya Imam Syafi'i, bait karangan Imam Syafi'i, tetapi dimasukkan di sini karena masih ada kaitannya. Apa di sini? Idza nataqa as-safihu, idza nataqa jika berbicara, jika nyinyir, jika nyinyir. As-safi orang yang suka nyinyir, orang yang bodoh. Fala tujibhu, maka jangan jawab. Fala tujibhu, maka jangan menjawab kamu terhadap as-safi. Kenapa? Fa khairun min ijabatihi as-sukut. Fa khairun, maka yang lebih baik. Fa khairun, maka yang lebih baik min ijabatihi, dari menjawab siapa as-safi, as-sukutu, yaitu diam. Fa khairun, maka hal yang lebih baik min ijabati, fa khairun, maka ya hal sesuatu yang lebih baik min ijabati, dari jawabannya, dari menjawab terhadap as-safi, as-sukutu, adalah dia. Bahwa ketika ada orang bodoh, orang dungu berbicara dengan kita, udah fala tujibhu, tidak perlu dijawab. Kenapa? Karena as-sukutu khairun minal ijabah. Bahwa diam itu lebih baik gitu. Diam itu lebih baik daripada menjawab. Justru jawaban yang terbaik adalah diam itu. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang dungu, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang suka nyinyir gitu. Jadi idza nataqa as-safi, ketika berbicara, ketika orang bodoh berbicara, ketika orang yang suka nyinyirin kita, fala tujibhu, maka engkau tidak perlu menjawab. Kenapa? Fa khairun min ijabati as-sukut. Karena sebaik-baiknya jawaban as-sukutu bagi mereka, fa khairun min ijabati, karena sebaik-baiknya jawaban terhadap orang yang bodoh itu as-sukutu adalah diam. Udah didiamin saja. Kenapa? Fa in kallamtahu, jadi idza nataqa, jika berbicara as-safihu, siapa orang yang bodoh, fala tujibhu, maka janganlah engkau menjawab terhadap as-safi. Fa khairun, maka sebaik-baiknya, hal yang paling baik min ijabatihi, dari menjawab terhadap as-safi, as-sukutu, itu diam. Kenapa? Fa in kallamtahu, maka jika engkau merespon, maka jika merespon siapa engkau, siapa kamu terhadap as-safi, farajta anhu, maka menyenangkan, membuat senang siapa kamu anhu terhadap as-safi. Karena jika kita meresponnya, menjawabnya dengan cemooh juga, justru ia akan senang gitu. Orang yang sukanya gitu akan senang gitu. Wa in khallaitahu, dan jika wa idza khallaitah itu taraktah artinya. Wa idza khallaitahu, dan jika meninggalkan siapa engkau terhadap safi, kamadan, dalam keadaan sedih, duka, yamutu, mati siapa safi. Jadi kenapa kita itu dianjurkan oleh Imam Syafi'i untuk tidak perlu merespon nyinyiran orang-orang gitu. Tidak perlu merespon, menjawab dengan nyinyiran juga, didiamin saja. Kenapa? Karena justru kalau kita menjawabnya,
Kalau kita juga ikut-ikutan merespon, dia akan senang gitu, akan senang. Tetapi jika kita diemin saja, udah tidak perlu respon, ya mereka akan mati dalam keadaan sedih gitu. Galau seperti gak ngaruh gitu kan, gak ngaruh. Kalau direspon justru ya akan semakin melonjak gitu, akan semakin terus-terusan gitu menyinyir karena direspon. Tetapi kalau kita tidak meresponnya, maka ia akan apa? Akan berhenti dengan sendirinya gitu, bosan dengan sendirinya gitu. Karena kan nggak ngaruh gitu, nggak ngaruh. Berarti kita sudah kebal gitu, sudah kebal dengan nyinyiran mereka, tidak ngaruh. Tapi kalau direspon justru ia akan senang. Oh, berarti direspon, dibaca gitu kan. Berarti nyinyiran kita dibaca, didengarkan karena itu karena direspon. Makanya ya nyinyirin lagi, dibalas. Tetapi kalau kita didiemin saja, udah dia akan bosan dengan sendirinya. Berarti apa yang kita nyinyirin, apa yang kita ungkapkan tidak pernah didengar berarti ya oleh kita gitu kan. Ketika kita sudah tidak berespon. Maka benar apa kata Imam Syafi'i, dan ini perlu dipraktekkan sekarang gitu. Karena sekarang sudah marak terjadi hal-hal yang seperti ini. Saling mencemooh, saling menghina, saling menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya dengan tujuan-tujuan yang tidak jelas itu. Saling menjatuhkan. Maka caranya ini, cara menghadapi orang yang suka nyinyir, orang yang suka mencemooh kita, orang yang suka memfitnah kita, udah didiemin saja. Karena diam itu adalah jawaban yang terbaik bagi mereka yang suka nyinyir. Dan diam pula yang dapat membuat mereka galau, sedih, bahkan mati dalam keadaan sedih. Karena apa? Karena ya tidak direspon gitu. Karena mereka akan mengira bahwa apa yang sudah ia perbuat, apa yang sudah ia lakukan tidak ada gunanya karena tidak direspon. Dan kita dapat melihat contoh-contoh orang yang seperti itu. Ketika ia tidak peduli dengan apa yang mereka katakan, dengan apa yang mereka nyinyiri, dengan apa yang mereka fitnahkan, dengan apa yang mereka tuduhkan, tidak peduli, yang penting kerja. Akhirnya yang terjadi justru ia yang namanya semakin melambung. Jadi sekali lagi, bahwa cara kita ketika kita menghadapi orang yang suka nyinyir kepada kita, caranya adalah dengan hilim dan husnul khuluq. Hilim, sabar, tidak perlu menjawab, tidak perlu direspon nyinyiran mereka, dan kita tetap santun kepada dia. Tetap santun. Apapun yang mereka katakan dengan kita, udah biarin saja. Tidak perlu obrak-abrik ini kemudian mencemooh, tidak perlu. Jadi tetap hilim, sabar kita menghadapinya, tidak perlu menjawab, tidak perlu merespon juga, dan kita tetap tampakkan bahwa kita itu memiliki etika, adab, akhlak yang baik. Karena itu akan dapat memberikan keuntungan kepada kita semua. Baik, barangkali ini saja yang dapat kita kaji hari ini. Kita lanjutkan pada minggu berikutnya. Semoga apa yang kita jelaskan hari ini bermanfaat, dan saya yakini bahwa jika apa yang saya jelaskan itu benar, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika keliru, itu murni dari kebodohan dan kehilafan diri saya. Akhirnya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran minni, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.